Oke, teman-teman, kita balik lagi di Learning by Prompting. Jadi untuk pertemuan hari ini, episode hari ini, kita akan masuk ke materi if else gitu ya. Jadi if else itu, ini ada masih ada Dartung kita hapus aja dulu ya. Nah, if else itu adalah sebuah percabangan. Jadi kalau saya sih sering menganalogikannya misalkan gini, teman-teman hari ini mau kuliah misalkan atau mau sekolah, terus teman-teman mikir kita berangkat sekolah pakai motor misalkan, lewat mana ya, lewat A atau lewat B? Kalau lewat A macet berarti lewat B. Nah, hal seperti itu yang teman-teman pikirkan itu sebetulnya adalah if else gitu. Jadi if else itu adalah apa yang biasa teman-teman pikirkan. Wah, kalau misalkan lewat A itu macet jam 7. Jadi kalau teman-teman sebelum jam 7 masuk sekolah atau masuk kuliahnya mendingan lewat jalan B. Nah, itu tuh adalah if else gitu ya. Jadi itu yang ada di otak teman-teman gitu. Nah, di sini kita akan melakukan contoh if else. Misalkan nih teman-teman punya nilai, kita bikin sebuah variabel integer misalkan A gitu ya, A sama dengan 85. Nah, di sini untuk melakukan atau untuk if else gitu ya, ini masih loading ya, ini katanya nggak ada titik koma padahal udah saya kasih. Oke, misalkan if ini nggak ada titik koma di mana ya, ini kan misalkan ini masih loading kan. Nah, contoh misalkan if nilai ini saya ganti jadi nilai deh, karena kita akan nyobainnya nilai. If nilai, nah kita pakai operator kebanding tadi, misalkan lebih dari sama dengan 95 ya. Nah, di sini teman-teman kasih kalau misalkan iya gitu ya. Jadi misalkan ini bernilai true, maka jalankan yang ada di dalam kurung kurawal ini. Contoh misalkan print nilai A gitu ya. Nah, titik koma dan lupa. Nah, jadi misalkan if ini kondisi ini adalah true, maka jalankan yang ada di dalam kurung kurawal ini. Artinya si print nilai A. Misalkan kita print lagi nih, pokoknya yang ada di dalam kurung deh dijalankan. Misalkan kamu lulus ye gitu ya. Dan apa kasih titik koma. Nah, artinya yang ada di dalam kurung ini sampai sini dia akan dijalankan. Misalkan memenuhi nggak 85, nilainya berarti 85 lebih dari 95, memenuhi enggak. Nah, artinya nanti teman-teman tidak akan menjalankan apa-apa karena tidak terpenuhi kondisi ini gitu. Nah, ini misalkan 95, kalau 95 terpenuhi karena lebih dari sama dengan ya di sini. Artinya sama dengannya ikut, karena ini nilai itu adalah 95, maka pas di running itu outputnya nilai A, kamu lulus Y gitu ya. Nah, karena kondisi ini true atau terpenuhi gitu ya. Nah, misalkan tadi nih 85 karena tidak terpenuhi, ya artinya tidak menjalankan apapun si program teman-teman. Nah, misalkan nih teman-teman ingin menambahkan kalau misalkan 95-nya tidak terpenuhi, kondisi yang ini tidak terpenuhi gitu ya. Misalkan saya ingin menambahkan berarti nilainya oke misalkan gitu ya. Nah, teman-teman tinggal tambah S gitu ya. Terus kasih kurung kurawal sama seperti tadi, misalkan print alhamdulillah lulus misalkan gitu ya, misalkan ini. Nah, setelah menjalankan yang ini tidak terpenuhi, artinya dia akan langsung masuk ke sini gitu, langsung masuk ke si else gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus misalkan teman-teman
Bahkan kalau 85 tuh nanti ada A, B misalkan. Nah, teman-teman setelah ini kita turunin dulu ke bawah gitu ya. Nah, di sini teman-teman kasih misalkan else if. Nah, ini tuh kalau kondisi ini tidak terpenuhi atau false akan masuk ke else if ini. Teman-teman kasih kondisi lagi, misalkan nilai itu lebih dari sama dengan 85, maka jalankan yang ada di dalam sini, misalkan print nilai AB. Nah, ini kita ke atasin ya biar rapi. Nah, ini ya, ini misalkan kalau ini terpenuhi dia akan menampilkan ini, kalau tidak dia akan menampilkan yang else if. Kalau else if tidak terpenuhi atau semuanya tidak terpenuhi, if-nya tidak, si else if-nya juga tidak, maka akan masuk ke else. Nah, ini 85 memenuhi kan yang else if, berarti yang akan ditampilkan adalah yang ini gitu. Kita coba cek. Nah, oh ini internetnya ya teman-teman, nilainya AB karena yang ini terpenuhi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk if else. Oke. Nah, sekarang misalkan kita ingin menambahkan operator logika. Contoh misalkan gini. Ini saya hapus dulu ya. Misalkan teman-teman punya integer A, atau misalkan yang ada, misalkan integer umur sama dengan 30 ya. Terus teman-teman punya boolean itu misalkan namanya punya sim. Oh iya, satu lagi teman-teman sebelum kita lanjut, jangan lupa kalau teman-teman bikin variabel itu nggak boleh ada spasi ya, nggak boleh ada spasi, terus nggak boleh ada angka ya. Amannya sih biasanya orang-orang tuh ada stylenya kok. Oke, kita cek ya, style variabel name. Ada, nah ini nih, ada upper camel case, ada lower camel case, ada lower with underscore dan sebagainya gitu. Nah itu ya, ada style-stylenya sebetulnya, tapi itu sih namanya juga style ya. Oke, misalkan punya sim true, berarti kita punya sim ya iya gitu. Nah terus misalkan di sini kita akan bikin ini apa nih, the value of the local variable umur is not used, katanya nggak dipakai. Memang belum dipakai gitu ya. Misalkan teman-teman if umur lebih dari sama dengan 17 gitu ya, jadi misalkan mau ada dan, berarti pakai dan ya, dan punya simnya dan punya sim gitu ya, gini ya. Maka misalkan print boleh gitu. Nah, saya akan jelaskan. Jadi gini, ini saya punya integer umur, terus umurnya 30, terus punya simnya iya. Terus di sini ingat ya, kalau dan itu harus true dua-duanya, berarti umur lebih dari sama dengan 17 ini true. Kita cek true enggak? True ya, karena 30 itu lebih dari 17, berarti true. Terus punya simnya true enggak? Punya simnya true gitu ya. Artinya umur lebih dari sama dengan 17 true, terus punya simnya true, maka outputnya adalah boleh mengemudi gitu. Ingat ya, untuk dan itu dua-duanya harus true baru nilainya true. Sedangkan untuk or itu salah satu true itu sudah true gitu ya, kecuali dua-duanya false.
Itu untuk or. Jadi saya kalau bikin analogi gitu, analogi sederhananya gini, misalkan saya dan istri saya, ini dan ya, berarti n ya, berarti pakai ini. Saya dan istri saya pergi ke mall. Kalau pakai dan berarti dua-duanya harus ikut ke mall, harus ada di mall. Itu true gitu. Kalau misalkan saya dan istri saya pergi ke mall, ternyata kenyataannya cuma saya yang pergi ke mall, berarti false gitu ya. Karena kalau dan itu harus dua-duanya. Tapi kalau atau itu boleh salah satu, saya atau istri saya, berarti antara saya atau istri saya pergi ke mall gitu. Tapi kalau dan itu wajib dua-duanya gitu ya. Analoginya seperti itu. Misalkan ini ada pakai dan ya. Terus kalau pakai or ya silahkan nanti teman-teman bikin untuk pakai or itu seperti apa, untuk sama dengan itu seperti apa. Tapi ingat, balik lagi ke materi sebelumnya tadi, kalau untuk sama dengan itu bisa tipe data apapun ya, termasuk string gitu. Tapi kalau untuk pembanding misalkan seperti ini, lebih besar sama dengan, itu wajib untuk integer atau double gitu, yang bilangan koma gitu ya, bilangan pecahan. Oke, seperti itu untuk if teman-teman ya. Jadi jangan lupa tadi ada if else misalkan nih, oke lah, misalkan umurnya itu 16, berarti kan belum boleh ya. Kita tahu aja. Misalkan di sini else seperti biasa. Kalau else itu langsung ke isinya. Misalkan print tidak boleh nah, ini kita cek nih 16 memenuhi ini enggak, true enggak kan. Kalau punya SIM-nya true, tapi ingat di sini pakai dan. Kalau dan itu wajib dua-duanya true. Artinya karena ini false dan ini true, true sama false itu false outputnya, maka ini false ya. Nah kalau false maka langsung ke else. Nah itu, the variable name punya SIM isn't a lower camel ya. Oke lah, kita pakai upper camel misalkan punya SIM. Ini ya, ini juga sama kita ganti ya. Oke, kita running. Nah ini udah muncul, tidak boleh mengemudi if. Tapi kalau pakai or, yes, kita tunggu dulu. Ini lumayan agak lama. Apa ya? Kalau kita coba refresh, oke kita running. Nah ini boleh mengemudi karena ini or. Tapi kalau pakai dan itu wajib dua-duanya true. Kalau pakai or salah satu true ya true gitu ya. Tapi kalau pakai and atau dan itu dua-duanya wajib true gitu. Oke, seperti itu untuk materi dari aliran atau if else itu untuk kecabangan. Nah materinya seperti itu untuk di dan. Oke teman-teman, untuk episode if else saya rasa cukup. Silahkan teman-teman latihan lagi. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semangat ya.